mesti harus ada di dalam materi muatan konstitusi. Pertama, dia membagi tentang anatomi kekuasaan dalam suatu organisasi negara. Kemudian bagaimana relasi atau hubungan antar organisasi negara. Kemudian jaminan terhadap hak asasi manusia. Dan itu saya kira pelanggaran hak asasi manusia. Dan itu secara nyata bertentangan dengan Pancasila. Saya kira langsung makalah yang saya sampaikan ini. Terus nanti kita ini kan Pak Zulis, yang namanya FGD ini kan equal. Ya para peserta ini tidak lagi seperti bejana kosong. Dia tidak memposisikan diri sebagai orang yang bertanya. Jadi bertukar pikiran. Maka namanya FGD gitu loh. Jadi kalau dibatas-batasin nanti marah Pak Saiman Papa. Jadi saya kira lanjut aja sekalian kita juga membahas materi yang terkait dengan makalah masing-masing ya. Pak Zulwes ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tadi kenapa disuruh? Begini jadinya kan gitu. Kalau memang ada ragu tadi tak usah disuruh kan begitu. Saya lagi enak-enak ngetik disuruh Pak Zulwes kan ini. Yang diminta inti. Itu pelanggaran terhadap Pancasila saya kira. Nilai kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan materi muatan konstitusi yang disampaikan oleh kalangan pakar, saya kira penegasan Pancasila sebagai ideologi negara itu tidak termasuk dalam menu yang mesti harus masuk di dalam pasal-pasal. Dan saya kira secara filosofis, kalau kita lihat dari sisi penafsiran historis, dan itu pula lah sebabnya kenapa kok Pancasila sebagai ideologi negara itu masuk di dalam pembukaan. Maknanya apa? Bahwa pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diwarnai oleh semangat Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita misalnya berbicara tentang jaminan negara terhadap kebebasan untuk memeluk agama, itu sebetulnya manifestasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketika misalnya kita berbicara tentang bagaimana pola hubungan antar pusat dan daerah dalam konteks otonomi di dalam pasal 18 itu merupakan manifestasi dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus dibaca pembukaan itu dengan pasal-pasal itu sebagai satu kesatuan yang utuh, jadi tidak terpisah. Nah, kemudian yang berikutnya juga, saya kira di satu sisi negara ini ingin meneguhkan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi. Tapi tanpa disadari sebetulnya negara juga yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila itu. Seperti misalnya yang terkait dengan konsep permusawaratan di dalam sila keempat Pancasila. Di satu sisi sebetulnya kita bangga dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Tapi di sisi lain sebetulnya spirit atau semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu menjauhkan semangat permusawaratan. Kenapa? Karena satu-satunya yang tersisa praktek permusawaratan desa, permusawaratan itu ada pada Pranata Desa. Itu disinggung Pak Firdaus tadi, Presiden kita sudah langsung one man one vote, kemudian provinsi juga begitu, kemudian tingkat kabupaten kota kita juga sudah melaksanakan konsep langsung. Yang tersisa itu desa. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ya praktek permusawaratan yang ada di desa ini diporak-porandakan dengan konsep pemilihan langsung. Sebagai akibat apa? Sebagai akibat cara pandang negara, yang salah dalam melihat desa itu sebagai sebuah entitas asli. Sekarang akibatnya Pak di kampung itu orang bercakap semua. Tak bertegur sapa. Mak, mama dengan keponakan, anak dengan bapak karena beda dalam pilkades, tak bertegur sapa lagi. Negara juga yang melululantakkan pranata asli desa itu sebagai sebuah otonomi asli tanpa disadari. Di satu sisi para elit kita di Senayan sana berkuar-kuar membangun dari desa. Yang dibangun itu apanya?
Sekarang para kepala desa itu jadi objek bagi aparat penegak hukum. Kenapa? Karena salah pandang negara. Ada istilah itu, shock paradigma, kegoncangan paradigma dalam negara memandang desa itu sebagai sebuah entitas. Langsung itu bukan produk kita. Sekarang apa yang tersisa konsep permusyawaratan? Tidak ada lagi. Hampir semua kita pendekatan itu dengan mekanisme pemilihan. Padahal satu-satu benteng terakhir itu adalah desa sebagai pilot project. Tapi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 dalam tanda petik itu dibuldoser oleh kebijakan negara. Yang salah siapa? Negara juga. Nah, bagaimana kalau negara ini juga salah dalam menerapkan nilai Pancasila? Di satu sisi kita ingin mengembalikan Pancasila itu sebagai sebuah ideologi. Ini moderatornya sekarang memimpin acara untuk tanggapan atau menyampaikan makalah masing-masing. Kalau ditegaskan nanti yang lain menunggu. Baik, untuk sesi pertama tadi sudah tegas, moderator jangan kalah sama dia. peserta itu harus menyampaikan inti Iya, dari moderator itu yang memberat. kalau kritik dari pendapat pakar di depan Iya. Jadi tidak tahu saya apa namanya kritik. Masih menyampaikan pemikiran Semuanya. Iya. Yang jelas niat saya itu pertama tanggapan sebagian tadi, terus juga menyampaikan materi pemikiran yang ada di dalam makalah singkat yang saya tulis. Ya karena sudah banyak yang acung tangan, ya saya kira cukup. Karena kita dibatasi waktu dari panitia, saya mendapat instruksi bahwa jam 11 kita sudah harus beristirahat. Baik, begini. Ya, kepada Pak Saiman mungkin sebentar. Kepada Pak Saiman. Silakan Pak Saiman. Pak Saiman. Pak Saiman khusus. Pak Saiman mungkin 5 menit aja. Direkam. Baik, makasih moderator. Saya tidak berpretensi untuk masuk ke isu diskusinya ya. Cuma kan karena memang ini adalah sebuah bentuk fokus grup diskusi, sebaiknya di awal kita sepakati dulu metodologi forumnya seperti apa. Sehingga ini kan kemudian tadi Bapak dari ekonomi kan sedikit agak mempersoalkan apakah ini kemudian seperti yang sedang terjadi ini atau ada format baru yang memang bisa memuaskan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya posisi Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya kira memang pada persoalan bagaimana kita mengorganisir forum ini saja dulu. Apakah memang tadi seperti itu sehingga kemudian ini kita ada berapa orang nih? Ada 30 orang, 40 orang. Kalau seperti Max misalnya mengambil waktu 30 menit atau 20 menit, maka memang tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi saya kira diselesaikan dulu bagaimana kita membangun metodologi forumnya. Terima kasih. Karena tadi saya telah menyampaikan bahwa sesi pertama ini adalah menyampaikan pemikiran dari para narasumber, lalu melempar kepada kita sebagai peserta, menanggapi serta sekaligus menyampaikan inti dari makalah yang kita buat. Nah, untuk sesi kedua baru nanti kita betul-betul pendalaman dari setiap tujuh materi yang sudah kita adakan di TOR itu. Nah, itu yang perlu nanti ditegaskan saya kira. Jadi untuk sesi pertama ini adalah keberadaannya menampung gagasan, pemikiran dari para pakar dan para pemakalah, saya kira begitu. Dan itu yang nanti kita fitkan supaya betul-betul saya juga menginginkan ini terarah, ada kesimpulan akhir. Kita menginginkan kepada bentuk yang mana pada setiap persoalan dari 7 yang kita angkat itu. Mungkin itu Pak Saiman. Karena saya juga telah diberi informasi oleh panitia jam 12 itu baru istirahat karena berkenaan dengan konsumsinya belum siap. Jadi waktunya diperpanjang nih. Waktunya kita perpanjang. Mungkin tadi Pak Mek telah menyampaikan pemikiran. Saya kira saya beri ruang dulu untuk kepada 3 narasumber untuk menjawab dari apa argumen yang telah disampaikan oleh Pak Mek tadi. Nah, iya. Ya, baik. Mungkin ya silakan Pak.
Nah yang ribut dulu Pak Sugeng. Itu kan iya. Itu kan teori pendekatan dulu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ini Mohon namanya Pak. nama saya Kriswigyo Putro dari Fakultas Ekonomi. Kebetulan saya sebagai moderator dosen Pancasila di Universitas Riau. Cocok. Saya sampaikan bahwa tadi Pak Firdaus mempertanyakan tentang Pancasila, mempersoalkan Pancasila dan sebagainya. Terus terang Pak, waktu di Istana Bogor, kebetulan dari UNRI saya sendiri diundang sana dengan Pak Yudi Latif dan sebagainya. Memang langsung diputar film bagaimana Pancasila itu dilahirkan oleh Bung Karno. Jadi pada saat itu yang sebagai gambaran aja bahwa Bung Karno ditantang oleh pemerintah Jepang, kalau memang negara Anda mau merdeka, apa dasarnya? Sebagai dasar negara itu apa? Karena semua negara yang akan merdeka harus sudah punya dasar negara yang konkret. Akhirnya karena kebetulan di film itu habis baterai. Itu bukti itu boleh lama-lama Pak. Ya kan? Loh, jadi begitu ditantang oleh pemerintah Jepang, Bung Karno akhirnya pada malam hari jam 12 malam beliau keluar rumah untuk merenung, ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada akhirnya paginya beliau mengumpulkan tim 9 yang ada M. Yamin, ada Adi Kusmo, ada Bung Hatta dan sebagainya, untuk marilah membahas tentang rencana dasar negara Republik Indonesia yang akan mendapatkan kemerdekaan. Tapi ternyata Bung Karno juga mengatakan bahwa tidak ada satupun negara penjajah yang mau memberikan kemerdekaan pada negaranya dengan cuma-cuma. Akhirnya Bung Karno dengan dasar itu terus kemudian berjuang dan sebagainya. Maka ada beberapa rumusan Pancasila yang itu semua akhirnya dibulatkan menjadi satu. Itulah yang di Piagam Jakarta, dengan akhirnya ada 7 kata yang dihilangkan dari Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya itu, maka akhirnya terbentuklah dasar negara Republik Indonesia. Cuman masalahnya yang kemarin juga masih mengganjal, sampai sekarang juga saya belum berani menjelaskan secara pasti atau konkret kepada teman-teman, karena BPUPKI sekarang I-nya hilang, jadi tinggal BPUPK. Itu langsung Pak Yudi Latif. Jadi akhirnya orang juga masih bergelumang-gelumung ke sana kemari, gimana cara menjelaskannya. Rupanya karena pada saat itu memang Indonesia belum ada, cuman kayaknya nggak pasti kalau hanya itu. Jadi tadi dari Bapak yang pengajian tadi juga mengatakan bahwa waktu di Gajah Mada ternyata ada salah seorang itu Pak Kailan membawa sejarah tentang Indonesia itu sampai 1 kopor. Itu yang disampaikan bahwa inilah bukti sejarah, memang pada saat itu inya belum ada. Jadi akhirnya mereka, tapi kan kita kan di sini mungkin belum memahami semua. Jadi permasalahannya adalah tadi yang Pak Firdaus katakan bahwa seolah Pancasila menjadi begini, terlalu agung apa segala macam. Memang sebetulnya dari film Bung Karno itu dinyatakan bahwa Pancasila adalah merupakan suatu dasar, terus kemudian menjadi penuntun kita. Untuk pakai bahasa Belanda itu ada hormat segala macam, adversium segala macam, itu bisa hafal, tentunya ada. Tapi jadi yang penting bahwa dasar negara, pandangan hidup, way of life, terus kemudian juga menjadi falsafah bangsa Indonesia, memang itu sudah kayak macam harga mati. Jadi pada akhirnya makanya Pak Yudi Latif sebagai ketua penerapan Pancasila dalam kenyataan, maka akhirnya udahlah nggak usah terlalu dipersoalkan itu. Terus kemudian memang sampai kenapa bangsa Indonesia sekarang kita melenceng ke sana kemari, tidak sesuai dengan norma-norma hukum, norma etika yang berdasarkan pada Pancasila. Memang waktu juga saya tanyakan pada Pak Yudi Latif, karena apa? Karena contoh teladan etika bangsa para penyelenggara negara yang kebetulan sering nompak di TV itu adalah menunjukkan etika yang tidak benar.
akhirnya saling menyalahkan, hakim menyalahkan jaksa, jaksa menyalahkan hakim, hakim menyalahkan polisi, kemudian semua saling menyalahkan. Habis itu gak ada kesimpulan yang sampai oleh Karling. Sampai akhirnya saya bilang, tolong Bapak yang dekat di Jakarta kasih tahulah sama TV Indonesia itu supaya kalau menyampaikan untuk rakyat jangan yang terlalu vulgar. Karena apa? Karena tidak semua masyarakat bangsa Indonesia bisa menyerap yang begitu. Karena apa? Karena memang ternyata apa jawaban mereka sudah bolak-balik, Pak, saya menyampaikan itu di TV-TV swasta, tapi sampai sekarang belum dilaksanakan. Masih yang itu juga. Ada macam kami misalnya membuat diskusi misalnya saling menyalahkan tapi tidak ada kesimpulan. Jadi hanya brainstorming pun brainstorming yang saling menyalahkan. Nah itu efeknya karena apa? Sama suatu saat saya tanya sama orang bekas jaksa tinggi memang, kenapa bangsa Indonesia kok selalu begini? Jawabannya satu cuma TV. Dan TV lah semua bangsa Indonesia bisa tiru. Yang jelek, yang baik, yang jahat, yang ini semua ada di TV. Nah tolonglah itu agak dikurangi sedikit, jangan sampai terjadi itu. Jadi pada akhirnya, tapi namun tetap kesimpulannya bahwa Pancasila tetap masih dibutuhkan dan masih tetap ingin dipertahankan sebagai norma hukum dan norma etika. Karena apa? Karena sekarang tadi yang disampaikan oleh Pak Yusrandi, gara-gara duit semua orang bisa bergeser pemikirannya. Orang benar jadi salah, orang salah jadi benar, dan termasuk buku Pancasila yang baru itu kelihatannya bukan kayak pelajaran Pancasila yang selama ini kita pakai. Itu isinya adalah tentang macam-macam yang saling menyalahkan, dan bahkan ada sampai ke salah satu contoh hukum, putusan hukum yang menggelikan dan jadi ketertawaan dunia adalah dibebaskannya gembong narkoba dari Australia. Itu ada begitu juga. Termasuk adanya kayak macam video korupsi di jamaah, padahal itu dilakukan oleh para pejabat yang notabene adalah orang-orang yang beragama dan beretika, tetapi sudah lupa etika dan agamanya gara-gara duit. Jadi makanya sekali lagi Bapak yang depan memang tidak ada kata tidak bahwa Pancasila dengan nilai luhur masing-masing sila itu harus diperhatikan. Apa? Waktu pembahasan Pancasila masing-masing sila di Bogor itu, untuk sila pertama itu ada 6 tokoh agama yang dimintakan pendapatnya bagaimana tentang sila Tuhanan Yang Maha Esa dikaitkan dengan agama yang 6 orang itu. Semuanya menyatakan nggak ada pertentangan, baik pada umumnya. Terus kemudian sampai ke sila 45, itu yang saya kagum adalah beberapa penyelenggara negara yang berhasil. Contohnya waktu itu Wali Kota Surabaya dengan Wali Kota Jogja. Jadi kedua wali kota itu menyatakan bahwa ada beberapa tempat yang dulu dipergunakan untuk yang tidak benar dirombak untuk PKL rakyat. Contohnya Surabaya bisa merubah tempat pelacuran terbesar di Asia Tenggara menjadi tempat itu. Terus Jogja juga begitu. Ada bekas tempat macam-macam dirombak dibongkar menjadi tempat masyarakat. Jadi itulah yang akhirnya menjadi contoh pada pemimpin kita, bagaimana pemimpin yang memang pro rakyat. Itulah untuk sila 45. Termasuk ada yang dari Sumatera Barat, masyarakat awam, orang petani kecil mau nanam padi nggak punya duit, akhirnya dia kesana kemari utang, akhirnya berkumpul masyarakat Sumatera Barat, terbentuklah bank desa. Itu akhirnya dipanggil, dapat hadiah di Istana Bogor pada 17 Agustus. Adalah orang yang berhasil membentuk bank petani dengan anggota sudah ribuan. Nah kita alhamdulillah dari Rio tidak ada yang berhasil itu. Jadi memang waktu juga pendidikan tidak ada satupun dari Rio yang contoh itu. Tapi daerah-daerah lain banyak, Sumatera Barat karena terpilih menjadi halal food juga, akhirnya contohnya kayak apa dan sebagainya. Jadi itulah sebagai kepada kita semua bahwa setelah mendengarkan pembahasan dari masing-masing sila oleh orang-orang yang memang betul-betul menguasai bidangnya, itu baru kita yakin bahwa memang Pancasila masing-masing silanya itu merupakan satu rangkaian yang sangat berat dan harus dipertahankan semuanya dengan ketentuan bahwa masing-masingnya 4 sila itu bertumbuhnya adalah kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam arti kata bahwa semua sila ke sana, termasuk juga semua pejabat
penyelenggara negara harus berorientasi pada itu, dan apapun yang dilakukan harus mengacu pada sila pertama kali. 6 agama semuanya tidak ada yang tidak menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai filsafat bangsa, dan sebagai terutama dan sebagai dasar negara, termasuk juga norma-norma hukum. Karena kelihatannya manusia adalah manusia masih butuh makan, butuh duit, belum duit akhirnya segala macam cara bisa dilakukan. Tidak peduli itu ahli agama, ahli hukum, atau ahli apa saja. Jadi itu kesimpulannya memang aku di sana Bogor juga aneh itu. Iya, itu dia. Jadi semuanya itu. Ya bayangin aja sampai menteri agama pun palsu juga, beli Al-Quran pun palsu juga. Ya itu lah yang jadi itu ya. Waktu itu. Ya, jadi makanya ini sudah habis. Terima kasih. Sampai moderator boleh takut. Terima kasih Pak Dr. Sugierno. Jadi gini, moderator berani menegur, nggak apa-apa. Ini demokrasi. Untuk sesi berikutnya saya persilakan kepada Dr. Emilda. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan rekan-rekan sekalian. Tadi beberapa pemaparan dari narasumber itu bisa sedikit ditangkap, seperti Pak Husnu mengatakan tentang kedudukan Pancasila dengan teori Steuvenville teori. Pak Dr. Firdaus tadi memaparkan Pancasila dalam perspektif filsafat. Nah, mohon maaf nih Pak Musid, saya nggak bisa ngambil intisarinya tadi, mohon maaf Pak. Mungkin nanti bisa pinjam makalahnya, mohon maaf. Pak Bojen di perspektif seni tadi. Ya. Jadi memang kalau menurut pendapat saya, kalau kita membicarakan Pancasila itu sebetulnya dari substansi Pancasila itu tidak ada masalah, sudah final, gitu ya. Cuma memang persoalannya itu terletak pada tataran implementasi. Itu yang menjadi masalah menurut saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada 3 hal yang menjadi dasarnya. Pertama, bahwa Pancasila itu seperti yang tadi Pak Dr. Mesa saya katakan, memang sudah menjadi kesepakatan dari masyarakat Indonesia sudah jauh hari sebelum ini. Artinya kalau kita melihat itu dalam perspektif teorinya von Savigny, historical jurisprudensi, bahwa hukum itu adalah jiwa bangsa masyarakatnya, maka Pancasila itu memang sudah jiwa bangsa masyarakat Indonesia yang heterogen. Artinya dalam persoalan itu tidak ada masalah, sehingga sampai sekarang pun Pancasila itu sebetulnya diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, alasan saya yang kedua mengatakan Pancasila itu tidak ada masalah secara substansi adalah sifat dari Pancasila itu yaitu universal dan komprehensif. Mengapa sifatnya universal? Karena sila-sila yang ada dalam Pancasila itu bersifat abstrak. Dia tidak menyebutkan nama agama, tapi ketuhanan yang Maha Esa sampai sila-sila berikutnya. Sehingga tidak lekang oleh zaman. Dia selalu hidup dalam jiwa masyarakat Indonesia. Dan kenapa juga sifatnya komprehensif? Sila-sila yang ada dalam Pancasila itu menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat atau manusia secara utuh. Baik hubungannya dengan sang kausa prima, Tuhan, sila pertama itu sila kedua dengan sesama manusia, sila ketiga sampai terakhirnya itu hubungan manusia dengan negaranya. Artinya kompleks sudah nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan yang ketiga mengenai kedudukan Pancasila, seperti tadi Pak Husnu sudah mengatakan, kalau dilihat dari teorinya Steuvenville teori itu, memang Pancasila itu adalah start fundamental norm. Dia tidak sama dengan konstitusi. Konstitusi itu atau pasal-pasal dalam konstitusi itu adalah abstrak norm. Artinya apa? Pancasila itu memang harus diletakkan di luar konstitusi, di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga semua norma hukum, semua peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Mungkin ini beberapa pokok-pokok pemikiran saya yang memang sudah ada dalam makalah yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dr. Emilda Firdaus. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang lain untuk menyampaikan. Kayaknya dia merajut semua Mas. Baik, kepada Pak Junaidi. Hah? Enggak, belum setengah jam. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang perlu saya tanggapi terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini sebenarnya bukan pernah diubah, tapi pernah diganti. Ketika UUDS 50 diterapkan di Indonesia selama 9 tahun diganti. Jadi kenapa kok bisa diganti Pancasila gitu? Karena kedudukan Pancasila itu menyatu di dalam Undang-Undang Dasar. Ketika Undang-Undang Dasar 45 itu diganti, maka secara otomatis juga Pancasila itu diganti juga gitu. Jadi tidak benar saya pikir kalau Pancasila itu tak pernah diubah, tapi malah pernah diganti gitu. Kalau kita baca pembukaan UUDS 50 itu bunyi Pancasila itu tak seperti Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu masukan dari saya. Kemudian Pancasila itu menjadi bermasalah ketika nilai-nilai dalam Pancasila itu diabaikan. Dalam praktek banyak terjadi nilai-nilai Pancasila itu tidak diterapkan, bahkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu sendiri gitu. Sebagai contoh misalnya dalam proses pencalonan presiden, kan tidak terbuka peluang untuk calon perseorangan untuk maju. Undang-Undang Dasar menghukum bahwa calon presiden itu hanya bisa diajukan oleh partai politik. Apakah itu adil? Saya pikir itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini masalah, problem. Belum lagi persoalan-persoalan dalam undang-undang yang tidak sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Mekanisme penegakan nilai-nilai Pancasila ini bagaimana? Problemnya di situ. Kalau kita berpedoman kepada Stoffen teori dari Hans Kelsen, itu jelas sebenarnya Undang-Undang Dasar itu kan berada di bawah Statuta Fundamental Norm. Kalau begitu logikanya Undang-Undang Dasar pasal-pasalnya itu bisa diuji terhadap sila-sila dalam Pancasila. Kalau tidak bisa diuji, bagaimana kita memposisikan Pancasila itu di atas Undang-Undang Dasar? Hierarki itu kan menunjukkan tingkatan, bahwa norma yang berada di bawah itu harus bersumber pada norma yang berada di atasnya itu. Nah, problemnya sekarang itu ketika terjadi pengabaian terhadap nilai-nilai Pancasila itu, mekanisme penegakannya itu tidak ada. Mahkamah Konstitusi, kalau kita lihat dalam proses pengujian undang-undang, ada dia mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, ada dia mengabaikan. Kadang-kadang Mahkamah Konstitusi lebih berpegang teguh kepada bunyi pasal dalam Undang-Undang Dasar itu. Padahal kalau kita kaji, kalau dia mengambil nilai-nilai Pancasila, sebenarnya sebuah undang-undang bisa dibatalkan gitu. Mungkin itu yang menjadi masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lanjut. Nabila. Bu Nabila, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih.